Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, semakin bijak pada sore ini mengambil tema Ojo Cedak Kebo Gupak. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan demikian: jangan dekat-dekat dengan kerbau kotor. Apa maknanya? Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, binatang kerbau memiliki kemanfaatan yang banyak. Bisa sebagai alat untuk menarik bajak menggemburkan tanah di sawah, bisa juga untuk alat penarik gerobak mengangkut barang dari satu ke tempat lainnya, bisa menjadi sarana upacara tradisional untuk tolak bala dalam tanda petik atau menolak bahaya sebelum memulai sebuah pembangunan. Menurut tribunnews.com 11 Oktober 2018, sebelum pembangunan New Yogyakarta International Airport di Temon, Yogyakarta, diselenggarakan upacara tanam sesaji, salah satunya kepala kerbau. Ada juga yang memaknainya menjadi sarana adu balap kerbau, atau dengan istilah makepung, tradisi unik yang hanya ada di Kabupaten Jembrana yang terletak di ujung barat Pulau Bali. Mungkin ada kegunaan yang lainnya sesuai dengan tradisi setempat. Selain mempunyai kemanfaatan yang banyak, kerbau juga memiliki sifat alami yang menjadi sorotan manusia, yaitu suka berkubang. Dan dari kesukaan berkubang inilah kemudian orang Jawa memberikan petuahnya, ojo cedak kebo gupak. Walaupun sesungguhnya kesukaan kerbau berkubang sebagai dampak yang wajar karena fisiologisnya. Kerbau memiliki suhu yang tinggi antara 38,2 sampai 38,4 derajat Celcius. Kelenjar keringat yang sedikit, memiliki rambut yang jarang, pigmen kulit kerbau yang gelap mudah menyerap panas, dan koefisien tahan panas rendah. Jadi wajar jika kerbau kesukaannya berkubang dalam lumpur atau air sungai. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, tetapi oleh karena berkubangnya kerbau diidentikan dengan lumpur atau kotoran, dan orang yang dekat dengan kerbau yang sedang berkubang dalam keadaan kotor mudah kecipratan atau terkena kotoran, maka diajarkan agar jangan dekat-dekat kerbau yang kotor. Kiasan kondisi kerbau yang kotor inilah menjadi kiasan bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, orang-orang yang merencanakan hidupnya untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Pertanyaannya, benarkah orang yang dekat dengan orang yang tidak baik, dekat dengan orang yang jahat, dekat dengan orang yang melakukan ketidakbenaran, dirinya menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang jahat? Jawabannya ada pada hati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, menarik untuk kita renungkan apa yang ada dalam Alkitab berkaitan dengan pokok tema di atas. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 20 sampai dengan 22, demikian bunyinya: demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah,
karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Poin penting dalam berita Alkitab menyatakan paling tidak pertama, sangat baik ketika orang percaya bisa berinteraksi dengan banyak orang, dengan segala macam karakter, dan dengan latar belakang apapun juga. Yang kedua, menjadi misi bagi orang percaya ketika berkomunikasi dengan banyak orang, membangun kehidupan agar menjadi lebih baik. Menurut istilah Rasul Paulus dalam bacaan tadi menyebutkan memenangkan, termasuk ketika kita sedang berdekatan dengan kerbau kotor dalam tanda petik atau orang-orang yang jahat. Dengan cara seperti disebutkan di atas, kita akan semakin bijak mengayunkan langkah dan bertemu dengan siapapun. Tuhan memberkati saudara. Amin.